Gimana cara menghubungkan pusaka dengan kesuksesan kita atau banyak rezekian? banget. Dijual keris kesuksesan, keris rezeki, tapi yang jual juga bukan nggak kaya-kaya banget. Terbukti banyak orang yang punya pusaka kerezekian bagus, tapi hidupnya nggak sukses. Banyak kok mas orang-orang sukses yang tanpa keris. Ya. Elon Musk kan duit keris. Ternyata setelah tadi diambil pusakanya, ternyata saya tahu sekarang di mana semua pamor kerezekian. Ternyata di Timbun Goribo ya. Energi pusaka tanpa kita sadari itu bisa membangkitkan kesadaran kita dalam bentuk yang tertinggi. Lima unsur itu harus ada di rumah kita. Iya. Makanya kos-kosanmu nggak itu ya susah sukses. Kamu mengatur benda-benda yang ada di sekitarmu. Jangan sampai benda-benda di sekitarmu ini nggak balance. Jadi nggak bagus juga kamu hidup di satu ruangan yang isinya cuma keris saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di Etik Indonesia. Selamat ngopi. Ngopi pagi. Selamat ngopi pagi. Ngopi pagi. Apa kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat, semangat ya. Iya benar. Tetap sehat dan semangat menghadapi segala badai dan rintangan kehidupan. Di awal-awal tahun. Di awal tahun dan di penghujung pemerintahan Jokowi. Oh iya benar. Pergantian rezim. Pergantian rezim kan ini pergantian presiden. Pergantian presiden. Dan pemimpin baru. Seluruh jajarannya kayaknya. Ya, tapi saya ono juga lah. Kroni-kroni saya ikut juga lah, pasti. Iya mungkin lah. Anaknya kan ikut. Iya. Langsung to the point loh. Ini kan politik sekarang ini kan terbuka nih. Iya sih, tapi biasanya kalau komen gitu digoreng, komen kok digoreng mana ya? Aku tuh. Selamat datang teman-teman. Ini S by request. Jadi hari ini ngopi-ngopi sambil ngobrol santai kok ya. Ya bahas pusaka juga. Bahas pusaka. Yang banyak di request ya tentang pusaka yang berhubungan dengan kerezekian, kehidupan. Kerezekian. Karena hidup ini kan nggak bisa dilepas dari mencari rezeki ya. Iya benar. Gimana cara hidup ini kita dari kecil kita udah dikasih satu problem waktu kecil apaan? Pas kecil, kaiso dapat uang jajan balik. Nah, uang jajan. Sentiane duwe uang jajan kita nggak oleh buat. Kantin, biar waktu kecil kantin wis ada harganya. Iya. Ya kan? Pentol seket zaman dulu ya. Ya enggak lah, aku enggak segitu sih. Aku benrong 2000 lah. Ya mungkin enggak lepas dari material lah manusia itu. Oh ya, nggak bisa. Nggak bisa lah. Makanya waktu kalau di kepercayaan di Kristen itu kan waktu Adam dan Hawa melanggar itu dia diusir dari Taman Firdaus dan diberi beban untuk mencari nafkah kan. Iya. Jadi istilahnya karena kamu melanggar, kamu keluar dari istilahnya Taman Firdaus, terus kamu akan merasakan malu kalau nggak berpakaian dan harus mencari nafkah seumur hidupmu. Wih, kus jadi tanggungan ya gitu. Seumur hidup bro. Tapi realis saya sekarang nggak gitu ya gue. Realis ya. Realis saya. Ya, itu terjadi ya, hukum alam ya. Hukum alam. Ya. Kecuali maksudnya emang hidupmu seluruh hidup kayak diabdikan untuk jadi pertapa mungkin gue ya. Ya pertapa tapi perlu makan juga. Iya sih, benar juga sih. Mereka dapat ke mana? Loh kalau di Thailand itu kan Buddha pendeta-pendeta Buddha itu dia kalau pagi dia harus bawa kendi kucing ya. Dia harus jalan ke pasar-pasar untuk terima siapapun orang yang ngasih dharma. Iya, tahu. Itu kan kerja juga. Gak melaku gak sih? Iya sih, usaha ya sih. Usaha. Ya, dia harus jalan walaupun nggak minta-minta kayak di pasar-pasar itu ya. Ayo nggak gitu ya. Yo beda kelas ya. Beda kelas. Jadi dia jalan bawa kendi, terus dia ke ini orang kasih beras, orang kasih uang, kasih apa? Kasih apapun tuh. Dharma ngomong. Bahkan seorang spiritualis pun
memerlukan materi juga untuk hidup. Kecuali dia bercocok tanam mungkin ya. Tapi itu kan usaha juga kok. Usaha juga, ya. Bibitnya juga harus beli juga atau minta. Atau kalau nggak gitu ya mereka cari, mereka sih nanam dulu tuh. Iya. Semuanya nggak bisa lepas toko materialistis lah zaman sekarang. Materialistis nggak bisa. Nggak iso lah. Naif sekali lah kita bilang aku nggak butuh harta apapun dalam hidup ini. Naif sekali. Bahkan seorang anak yang dilahirkan di keluarga yang kaya pun dari kecil dia udah berhadapan dengan tantangan untuk menambah atau mempertahankan kekayaannya. Oh iya. Iya. Kalau enggak satu generasi kaya, generasi kedua mulai hancur, generasi ketiga udah nggak punya apa-apa. Punah. Bahkan generasi kedua udah habis. Iya bisa aja. Kayak gitu. Pokok in the end of the day kita akan bertahan dari segi material kita. Suatu saat pasti kita akan bertahan dengan segi material kita. Kalau menurutku ada hal yang misteri ya di dalam dunia istilahnya orang itu mencari rezeki atau mencari wealth atau mencari kekayaan. Itu ada misterinya masing-masing gitu. Karena setiap orang mempunyai path yang berbeda gitu. Jadi istilahnya rumusan satu orang belum tentu akan berjalan di rumusan orang lain. Oh ya, setuju. Jadi apa ya? Kita bisa belajar dari kesuksesan orang lain, tapi kita nggak bisa meniru rezekinya. Iya, kita nggak bisa jadi sosok dia juga. Sama kayak gini, aku lihat, toko itu kok rame ya. Warna tokonya kita tiru, pelayanannya kita tiru, produknya pun kita samakan, rezekinya beda. Yeah. Itu ada apa ya? Ada hal yang misteri dalam kesuksesan manusia itu. Itu menurut Rivo emang PT kayak ngono atau gimana? Ya, jadi dua sisi, ada dua mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Satu dari sisi ilmu, dari sisi pengetahuan, dan dari sisi usaha. Kedua dari sisi yang lebih ke spiritual. Jadi dua mata uang yang nggak bisa dibedakan antara kesuksesan orang itu. Jadi waktu kita belajar di sekolah, kita belajar tentang keilmuan. Waktu kita udah mulai dewasa, kita mempraktekkan keilmuan itu, ya kan? Setelah kita mempraktekkan keilmuan itu, semua mempraktekkan juga. Ada hal yang kita nggak pelajari di sekolah itu. Adalah yang namanya spiritualism atau hal yang sifatnya magic atau hal yang sifatnya keberuntungan. Magic itu kan sebenarnya dari satu pengertian sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Iya. Makanya dibilang sihir. Itu bedanya magic sama sains ya. Nah, kalau sains, kalau sihir itu udah bisa dijelaskan, dia akan jadi sains. Dia akan jadi sains, ya benar. Kalau udah bisa dijelaskan dari mana datangnya hujan, nah itu jadi sains. Ya, kalau dulu hujan itu adalah sesuatu yang mistik, nggak bisa diprediksi. Benar. Sekarang kita bisa tahu di Mojokerto hujan nggak hari ini. Ya kan? Atau besok kira-kira di Mojokerto hujan nggak? Kita bisa tahu, ya kan? Tapi kalau dulu adalah hal yang mistik kan. Benar, setuju. Benar ya? Benar. Kita harus tanya ke orang yang menurut kita tanda kutip pintar untuk tahu kalau kita buat acara besok hujan atau enggak. Padahal bisa lihat di Google. Kalau sekarang dari mana, ya kan? Dari satelit, dari arah angin, dari bentuk awan. Dari perkembangan teknologi lah. Perkembangan teknologi. Jadi mistik menjadi sains. Nah, kerezekian juga sama sebenarnya. Kalau dulu orang yang sukses, orang yang kaya selalu dikaitkan dengan spiritual juga. Oh, mungkin dia punya pegangan khusus. Iya. Oh, mungkin dia punya tuyul. Oh, mungkin dia punya gendruwo yang bisa ngambil apa gitu kan. Oh, zaman-zaman dulu sangat kental loh kayak gitu di desa-desa. Mungkin hari ini juga masih. Kayaknya masih sih, Go. Ada orang jarang kerja, jarang keluar pagi ini, tapi rumahnya dibangun terus gitu kan. Dibilang punya tuyul. Padahal main kripto. Ya, aku bahkan sampai kapan ya? Mungkin aku SMP ku kasus pesugihan itu sih banyak loh. Maksudnya isu-isu pesugihan itu masih banyak loh. Karena sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di kehidupan ini selalu akan dibilang mistik. Dan banyak hal di dalam kesuksesan seorang itu nggak dipelajarin dalam keilmuan gitu. Yaitu yang namanya keberuntungan. Yang namanya kalau di bahasa populer itu hoki ya. Hoki. Laki itu sing tidak dipelajari dalam keilmuan yang tertulis karena belum ada pakemnya. Belum ada. Iya, bisa jadi. Sekarang udah mulai dirumuskan. Dirumuskan dalam bentuk satu teori.
Ya tapi pattern untuk berulang itu nggak ada yang pasti. Ya. Itu makanya nggak bisa disebut sains mungkin gue ya. Betul, nggak bisa dibuktikan secara ini. Nggak ada ritme yang pasti. Tapi teorinya udah ada. Contohnya gini, dikumpulkan misalnya dari 50 orang sukses di wawancara dari pola pemikirannya. Kenapa sih orang ini bisa sukses di wawancara, begitu disimpulkan bahwa orang sukses selalu berpikiran positif. Oh, oke. Ya kan? Akhirnya dibuatlah satu rumusan tentang law of attraction. Oh, iya. Hukum ketertarikan. Bagaimana orang yang selalu berpikiran baik, dia akan mengalami hal-hal yang baik dalam hidupnya. Yeah. Bagaimana orang yang selalu mempunyai impian besar, selalu bisa mewujudkan impian-impiannya dalam perjalanan ketika dia berpikiran positif. Nah, itu akhirnya dibuatlah satu rumusan. Yang mana rumusan itu sebenarnya udah ada, tinggal kita pelajari untuk kita menjadi sukses atau enggak. Sama kayak dalam pakem di dunia pusaka ya, dunia Tosan Aji contohnya. Dunia Tosan Aji itu mempunyai pakem-pakem tertentu untuk pusaka-pusaka untuk kerejekian. Misalnya, diberikanlah pusaka dengan nama sembur mas, udan mas, talang mas. Jadi yang hubungannya dengan emas, karena emas selalu berhubungan dengan nilai tukar paling tinggi pada zaman itu ya. Kekayaan. Iya. Nah, ketika orang mempunyai pusaka tertentu dengan keyakinan tertentu, dia akan mengubah cara pikir yang negatif menjadi positif. I see. Membuat kehidupannya mungkin jauh lebih beruntung daripada orang yang melakukan hal yang sama dan usaha yang sama. Iya, benar. Gitu ya? Ya sama teori ini kalau kalian sakit tapi mikirnya tetap aku lora aku sakit, yo akan terpuruk dalam hal itu terus. Betul. Kecuali kalau kalian mikir aku santai, aku sehat bro dan lain-lain. Nah, ini kan ada pertanyaan nih Han, tentang gimana cara menghubungkan pusaka dengan kesuksesan kita atau banyak banget gitu kan. Banyak banget. Banyak orang loh kok dijual keris kesuksesan, keris rezeki, tapi yang jual juga bukan nggak kaya banget. Iya. Berarti atau gini, keris rezekian kok dijual, kenapa nggak dipakai sendiri aja gitu. Masuk akal kan? Masuk akal. Itu pemikiran yang kritis, yang logis. Kalau memang pusaka yang dijual itu adalah pusaka kerejekian, kenapa yang jualnya harus menjualnya untuk mendapatkan rezeki? Kan dia perlu duit kan? Iya benar ya. Berarti kan kontradiksi dengan pusakanya. Jadi gini, kalau menurut pandangan gue yang sederhana, pusaka itu bisa membuat orang sukses atau menambah kerejekian seorang bukan dari pusakanya, tapi juga dari manusianya. Jadi itu dua hal yang tidak terpisahkan kan? Antara pusaka dengan tuannya, antara benda dengan masternya gitu. Kita itu kan masternya. Sama kayak kalau kamu naik mobil, kamu adalah pengendalinya gitu kan. Pengemudinya. Sebagus mobil apapun mobilmu, kalau kamu nggak bisa mengendalikan ya celaka gitu kan. Iya. Contohnya kita biasa naik Avanza, tiba-tiba disuruh pakai supercar, nggak ngerti cara startnya, nggak ngerti. Digas kan? Iya benar. Iya. Jadi nggak cuma meliputi dari objek atau subjeknya. Bukan. Jadi pusaka hanya sebagai energi tambahan untuk orang itu bisa mencapai kesuksesannya. Berarti komponen ini supporting itu kan? Supporting. Iya. Maksudnya. Jadi bukan mainnya itu ini. Bukan. Jadi bukan utamanya. Itu sebabnya terbukti banyak orang yang punya pusaka kerejekian bagus tapi hidupnya nggak sukses. Atau mungkin menurut dia sudah sukses kok. Bisa jadi standar sukses kan beda-beda kok. Ya. Standar seorang beda-beda. Ada orang yang cukup nyekolahin anaknya sampai kuliah lulus atau semua. lulus itu udah dia mereka nggak sukses. Ya. Ada orang yang merasa belum tak beli universitasnya, aku belum sukses. Iya kan? Iya sih. Tarafnya beda-beda. Anaknya lulus saya seneng. Iya. Ada orang lain harus tak beli kita anaknya gitu. Tunggu ya. Ngono. Iku di sekolahku, anakku di sekolah anak sekolahku ngono kan. Udah ngono ya. Tadi tarafnya beda-beda. Benar. Standar orang untuk menjadi sukses kan beda-beda. Nah sekarang apa yang jadi pertanyaan? Yang banyak ditanyakan waktu kita live lah ya. Itu banyak gini. Juga komen-komen ada ya, komen-komen. Oh, banyak banget ini banyak banget. Seliweran deh komentar. Kalau kita review kebanyakan kalau kita pas review dan Mas yang cari. Banyak yang komen juga kayak gini.
apakah kita perlu pusaka kerejekian? Oh iya, jelas kita perlu. Ada lanjutan nih, karena banyak kok mas orang-orang sukses yang tanpa keris. Ya. Elon Musk kan duwe keris, ya tapi punya Tesla Elon Musk maksudku kan. Ya. Ya menurutku Ribo ya. Ya jadi apakah perlu di orang-orang pelestari budaya, di orang-orang Indonesia untuk mempunyai pusaka? Menurut aku perlu, karena itu adalah peninggalan budaya. Oke, dari segi aspek untuk peninggalan budaya nih ya. Dari aspek sebagai kalau kita mengingat dulu pernah ada orang bilang wong Jawa cok lali Jawa nih, berarti kan selalu mengingatkan kita untuk tidak lupa akan budaya. Bangsa yang berbudi dan luhur lah istilahnya. Budaya luhur. Nah, salah satunya adalah kita mempunyai dan merawat, melestarikan pusaka. Gitu ya. Nah, Elon Musk mungkin kalau orang Jawa pasti pusakanya banyak. Gitu. Ketepaan duduk wong Jawa ketepaan duduk wong kono ae. Bill Gates karena bukan orang Jawa. Iya. Tapi koleksi benda-benda antiknya juga banyak. Oh iya? Banyak peninggalan dia juga rawat. Iya sih, karena kan kalau gak kono duitnya gaya apa? Maksud gaya pesawat ulang-alik itu. Elon Musk itu ya, dalam 1 tahun dia tahun 2023 kemarin dia luncurin 93 pesawat SpaceX itu. Iya, tahu SpaceX ya. 93 ke ini. Iya. Iku merconnya ya. Aku mikir, ih wong iki gabut Pak ya. Kita nyala nomor mercon setahun 2 kali Pak ya. Pas lebaran sampai tahun baru. Iya, lebaran sampai tahun baru. DS 93 kali ya setahun. Sekali luncur loh. Kok seakan-akan aku mikir kayak iki aku ono pirang atus dolar iki kayak apa yo. Guys, drone lah ngono kayak ngono. Nah, itulah ini ya. Jadi menurut aku gini. Kita jangan naif lah. Maksudnya itu jangan mempunyai pertanyaan berlalu orang luar negeri kayak enggak. Kita orang Indonesia. Ketika kita orang Indonesia, kita harus percaya tanah Jawa ini adalah tanah yang sakral. Tanah yang mempunyai berbagai kisah misteri yang luar biasa. Yang tidak bisa dijelaskan di sekolah-sekolah gitu kan. Iya. Dan hal yang berhubungan dengan kerejekian adalah atau kesuksesan itu sangat erat dengan mystical. Sangat erat dengan hal yang bersifat misteri. Iya, apalagi sifatnya itu kan turun-temurun secara leluhur gue. Mereka diwariskan dan lain-lain kan. Iya, makanya masuk mystical. Aku masuk gini, logika aku masuk. Mystical masuk ya. Bukan berarti orang yang nggak percaya mistik nggak bisa kaya loh, bisa. Banyak. Jadi nggak selalu berhubungan, nggak selalu iya atau tidak gitu. Jadi kita kalau kita open minded, banyak hal yang kita bisa ambil untuk mencapai satu kota. Banyak jalan kan? Iya. Jalannya kan banyak. Nah, banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Mojokerto kan? Lewat tol, lewat Prian, lewat ini. Nah, tinggal kita mau ambil jalan yang mana gitu. Kalau kita mau ambil jalan yang hanya logika dan kerja, bisa aja. Tapi ada orang yang mengandalkan kerjanya cuma 50%, logikanya juga paling 20-30%, keberuntungannya 100%. Iya, paham ya kan, makanya ada orang kalau memang kerja keras adalah kunci kesuksesan, kenapa tukang sapu jalanan nggak sukses gitu. Dia dari pagi jam 4 udah ini panas-panasan ya. Kan. Kenapa kok kalau kerja keras adalah kunci kesuksesan, kuli panggul di pasar kenapa nggak sukses? Mungkin secara teoristik kalau banyak jalan menuju Mojokerto mungkin pasti jalur darat macet. Secara teoristik mungkin ngono, mungkin jalur darat macet. Ternyata lebih cepat lewat udara. Jadi kalau numpak helikopter nama Mojokerto itu lebih cepat daripada numpak mobil. Iya kan, kalau pilihannya gitu loh, berarti ada chance untuk itu. Ada jalan, ada banyak jalan. Nah, salah satunya kalau kita hubungkan dengan pusaka, dari dulu leluhur kita itu memberikan keyakinan buat suatu individu untuk bisa mencapai kesuksesan dengan suatu benda mistikal gitu. Benda yang mempunyai energi tertentu. Untuk mencapai kesuksesannya, untuk membantu dia mencapai kesuksesannya. Jadi melewati banyak hal. Ada yang diberikan tugas untuk tirakat, ya kan? Tahu. Bersiarah, ada yang mereka diberikan tugas. Ya, mungkin dharma dan lain-lain. Banyak banget cara. Nah, salah satunya adalah pusaka-pusaka yang
yang dinamakan pusaka-pusaka kerejekian. Yang mana ini dari teori Sang Empu adalah pusaka yang mempunyai pamor-pamor tertentu. Nah mungkin kita harus review kan, kalau nggak itu nggak ada yang nonton. Iya. Gitu. Berarti kalau yang kemarin 3.000 hari ini harus 5.000 minimal. Jadi ini ada koleksi saya beberapa pusaka dengan pamor kerejekian guys. Yang ternyata setelah tadi diambil pusakanya, ternyata saya tahu sekarang di mana semua pamor kerejekian, ternyata di Timbun Koribo ya. Ternyata. Aku cuma punya beberapa loh. Ya ada inilah ada. Siapa kita review satu-satu. Rehan sana, aku sini satu, ada 4 pusaka ya. Okay. Nanti kita akan liatin detailnya. Tapi pada sebenarnya ini adalah koleksi pusaka-pusaka ada yang selalu populer dengan istilah pusaka kerejekian. Ini adalah satu pusaka dengan warangka Gayaman Surakarta, kayunya kayu timo, dedernya juga timo dengan mendak selut, pendok sikar belewa. Pusaka ini adalah pusaka dengan pamor udan mas rekan ya? Rekan. Kalau ini udan mas rekan ya. Nah ini modelnya sederhana, tapi menurut saya indah dan sepuh juga. Dapurnya masih di dapur brojol ya, An ya? Justru itu yang susah. Susah ya dapur brojol. Lebih susah dapur yang brojol. Jadi brojol ini melambangkan kelancaran untuk rezeki. Rezeki diperlambangkan dengan udan mas, tapi ini ada spesialnya karena dia udan mas tiban. Tiban itu pengambilan dari ketidaksengajaan. Oh ini jatuhnya tiban kok? Oh enggak, ini rekan ya? Oh. Ini rekan tapi yang dibaliknya ini kayak tibanan. Oh iya. Sing tangannya kayak tiban gue ya? Tengahnya kayak tiban, ada tibannya, ada rekannya lah. Sini sih rekan sih, ini tiban. Tapi ada yang nanti ada yang tiban. Jadi kalau kita ulas tentang yang rekan itu adalah kerejekian yang benar-benar ditata rapi untuk mencapai satu kesuksesan. Ada lagi yang tiban, yaitu mungkin dibukaan. Wah ini rekan Mas ya? Ini rekan ya. Ini rekan, jadi benar-benar ditata oleh empunya untuk menggambarkan tetesan air hujan seperti tetesan air yang ada di hujan yang ada di air. Jadi kayak inilah percikan air lah. Percikan air kayak gitu ya. Jadi tapi berbentuknya 21 kalau yang di tiban itu dia agak tidak berbentuk tapi masih kelihatan. Abstrak lah istilahnya. Abstrak. Tapi kalau tiban itu seringkali diartikan sebagai keberuntungan atau kerejekian atau kesuksesan yang tidak disengaja. Benar. Tapi ini kalau kita bicara soal historinya kok, emang dahulunya ini yang dari beberapa versi teman-teman yang tak kumpulin dari para senior dan lainnya, aku baca juga ternyata udan mas itu emang penciptaan awalnya itu tiban kok. Oh iya. Jadi ada 5 bentuk sumber yang tertata gitu tiba-tiba. Nah itu terciptanya itu tiban ya. Jadi secara nggak sengaja terus dilihat, kok bagus. Ya. Terus lihatnya seperti air. Nah lambang tirto atau air kan di Jawa kan berupa kerejekian ya, selain atau rezeki. Karena zaman dulu air nggak ada PDAM kan. Begitu ada sumur kering, satu desa nggak bisa makan kan. Bener juga. Sampai sekarang juga gitu sih, daerah Gresik kalau PDAM mati ya soro. Iya. Lontar tahu mati banyu niku aku adus kantor sampe aku. Untuk kantor. Nah gini, mati. Kenapa kok 5 titian? Sebenarnya itu melambangkan 5 unsur ya. Unsur alam itu. Air, api, udara. Oh, 5 elemen. 5 elemen. Jadi 5 elemen yang digambarkan di situ sebenarnya adalah kalau kita bisa menguasai atau mengerti 5 elemen di dalam tubuh kita dan 5 elemen di alam semesta ini, itulah sebenarnya cara kita untuk mendapatkan kesuksesan. Setuju, aku pernah dengar kata-katanya siapa ya gitu ya. Iya, lali aku pernah dengar kata-kata siapa ya? Kongfusiu. Enggak. Iku jenenge diawur ya. Enggak koyo Bu ilmuwan tak orang puisi Romawi kalau udah nggak tahu deh. Jadi manusia tidak akan sempurna tanpa kelima elemen itu di dalam tubuhnya. Dan juga alam ini tidak akan bisa sempurna tanpa itu. Nah, sebenarnya kalau manusia itu diciptakan untuk berkarya, diciptakan untuk menciptakan sesuatu. Kita itu sebenarnya pencipta dalam lingkup yang kecil, gitu ya. Ada pencipta dalam lingkup yang besar, alam semesta, ada pencipta dalam lingkup yang kecil. Iya. Setiap individu itu adalah penciptaan. Bahkan kamu bisa menciptakan kehidupan dalam hidup kita. Karena aku papat kan. Oh iya ya. Aku kau no, sumpah kurung duwe kan. Ya.
Kita diciptakan, memang kalau dalam teori agama kita diciptakan oleh Tuhan. Tapi siapa pencipta saya adalah ibu saya sama bapak saya. Gitu. Dia adalah istilahnya Gusti Cilik. Iya. Kan? Atau itu lain di Jawa nyebutnya Gusti Singkaton. Gusti Katon. Gitu kan. Nah itu mereka adalah pencipta kita gitu. Yang mana manusia memang kalau dua energi itu digabungkan menimbulkan suatu kehidupan, yaitu Linggayoni. Bapak ayah ibu langit. Itu kan berhubungan semua dengan pusaka kan? Iya. Iku curiga manjing warongko gitu kan. Ya. Jadi satu pusaka yang membuat satu kehidupan. Nah, kalau kita mengerti konsep bahwa pusaka itu memang adalah suatu kehidupan, dia itu juga mempunyai fungsi untuk bisa memperkuat energi kita dalam mencapai sesuatu gitu. Bedanya orang yang sukses sama orang yang nggak sukses itu cuma dalam selembar kertas saja, kemauan aja gitu. Kemauan. Dia mau nggak untuk mencapai suatu titik tertentu yang dia pengen capai. Jadi yang berandai-andai itu atau dreaming itu percuma itu kan ya? Ya itu permulaan yang bagus. At least itu ya sebuah step yang bagus lah. Permulaan yang bagus. Step yang Karena bagus. ada orang yang nggak punya dream. Iya. Ada orang yang nggak punya kemauan untuk maju. Ya kan? Ada orang kayak gitu, mendingan kamu dreamer tapi kamu nggak lakukan apa-apa daripada kamu melakukan apa-apa tanpa dream. Itu parah mana kan? Itu lebih parah itu. Itu kayak istilahnya budak ya. Iya. Dulu itu ya. Pokoknya slavery. Kayak melakukan apa-apa tanpa dream. Itu lebih bahaya lagi. Orang yang mempunyai impian jauh lebih bagus daripada orang yang punya. Iya bro. Yang melakukan apa-apa tanpa impian. Gak ono kontrol diri ini ngono koyo ya apa ya rasanya ya. Iya. Makanya dari dulu itu kan kalau kita bicara gimana sih waktu pusaka itu bisa membuat orang sukses. Nah, energi pusaka tanpa kita sadari itu bisa membangkitkan kesadaran kita dalam bentuk yang tertinggi. Jadi orang bisa mempunyai ide itu dari mana sih? Bisa membuat kursi, bisa membuat internet, bisa membuat hal-hal yang luar biasa. Ide-ide input inspirasi itu dari mana sih ide membuat video, ide buat konten, ide buat terobosan waktu ada tantangan dalam bisnis segala macam, saingan bisnis macam-macam kan. Hidup ini kan selalu punya tantangan-tantangan. Nah, manusia itu ketika dia tidur atau ketika dia hening, dia itu menyerap energi yang ada di sekitar kita untuk bisa membangkitkan atau memberikan suatu solusi dari masalah atau mewujudkan impian yang sedang diimpikan. I see. Jadi penting nggak? Penting banget. Makanya orang itu perlu, kalau orang zaman sekarang orang pergi ke Mekah, orang pergi ke tempat-tempat yang suci, supaya apa? Ada waktu dia merenung di sana. Entah itu impiannya secara materi atau impiannya secara kesehatan atau impiannya secara macam-macam kerohanian dan lain-lain bisa terwujud gitu. Iya ya, aku masih percaya. Dari energi yang mereka serap di sekitar situ. Ini dari sisi energi ya, karena kan kalau pusaka kan sumber dari energi yang kita serap. Nah, pusaka-pusaka kerajaan kayak gini ini membangkitkan ide-ide kreativitas kita untuk kita mewujudkan mewujudkan suatu impian yang sedang kita ingin wujudkan. Entah itu kita bermanfaat untuk keluarga kita, memberi nafkah dan sebagainya, untuk expanding, untuk membuat lapangan pekerjaan baru, untuk membuat ide-ide yang lebih bagus lagi untuk kesuksesan dan lain-lain. Mungkin istilahnya secara konseptual mungkin sama kayak kalau kita mau berkegiatan, kita mau melakukan sesuatu, nggak iso lah, nggak punya tenaga. Nah, dari mana tenaga itu? Mungkin dari makanan, chargingnya, dari nutrisi dan lain-lain kan. Nah, mungkin itu. Nah, ide itu berupa makanan ini tadi kan, berarti kan secara konsepnya. Paham. Ya, makanan energi kita itu ya dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Elemen pendukung kita. Elemen pendukung yang ada di sekitar kita. Makanya rumah itu harus ada elemen air, ada elemen api, anginnya juga harus enak, kayunya ada, pencahayaannya juga kudu bener, space gitu ya. Lima unsur itu harus ada di rumah kita. Iya. Makanya kos-kosanmu nggak itu ya susah sukses. Oh, iku makane aku kan tahun-tahun ini lagi cari-cari rumah. Nah, idenya selalu ada kan? Karena itu
tanpa kamu sadari alam bawah sadarmu memimpin kamu untuk lebih sukses lagi. Makanya kita perlu liburan, ya kan? Oh iya, perlu refreshing. Refreshing kan? Iku nge-restart, Bro. Nge-recharge. Menambah energi kita. Contoh kok iki wis kebo iki, terus dul. Nah, kosong mana mikir iki enak. Mikir itu enak. Tapi refreshingku itu nggak mesti keluar nandi ngono. Kadang diem aja aku refreshing kayak. Iya, betul. Makanya lepas asap urat kambu kan. Diem itu refreshing. Oh iya, iya bener saya setuju. Tambah melaku tak bahasa. Kene kira tuh atas ngono kan terus kene. Ya, aku setuju. Tapi yang soal unsur-unsur di sekitar kita harus baik itu kayaknya aku baru sadar belakangan ini. Soalnya aku tanya deh orang-orang terdekatku kayak orang tua, kakek nenek dan lain-lain. Aku mesti ngomong soal feng shui dan lain-lain, ngono loh. Ya bisa. Dari dulu orang udah ini. Makanya gini ya. Ada beberapa hal yang kita harus latih dalam hidup kita dan beberapa hal yang kita harus atur. Yang kita harus latih itu satu adalah pikiran. Pikiran harus dilatih. Pikiran itu harus dilatih untuk tetap baik, tetap positif, tetap mempunyai impian yang tinggi, tetap mempunyai pikiran yang berguna buat diri kita, buat orang lain, buat bangsa negara, buat karyawan-karyawan dan segala macam. Pikiran kita itu nggak boleh selalu jelek. Tapi biasanya orang pikiran bagus terus itu sering dikhianati, sering dibohongi. Itu biasa. Iya. Kan? Itu biasa. Karena kita selalu berpikiran baik, pasti akan ada orang yang memanfaatkan kita. Tapi itu adalah perjalanan sebenarnya. Perjalanan yang membantu kita di dalam hal yang kita harus kuatkan juga, yaitu hati. Nah, hati kita itu harus bisa ngampuni, hati kita itu harus bisa bahagia, hati kita itu harus bisa menyayangi. Harus sinkron, ini sama ini harus sinkron berarti. Begitu kita punya pikiran yang positif, kita akan ada orang-orang baik di sekitar kita, tapi juga ada orang yang jahat. Nah, orang baik kita hargai, orang jahat kita ampuni. Itu hati yang kita harus iya. Kalau kontra iki wis gak iso stres hati niku. Stres kok ya. Selain itu yang kita harus latih juga adalah fisik kita. Ya kan, kita harus makan yang sehat, minum yang sehat. Ojo sampai asam urat yo. Asam urat. Jaga kesehatan. Nah, itu yang kita harus pelihara untuk capai sukses ya. Tanpa itu kan nggak bisa sukses. Kedua adalah kamu mengatur benda-benda yang ada di sekitarmu. Jangan sampai benda-benda sekitarmu ini nggak balance. Jadi nggak bagus juga kamu hidup di satu ruangan yang isinya cuma keris saja. Karena itu nggak bagus juga. Kamu perlu punya tempat sendiri untuk keris. Kamu punya tempat sendiri untuk ada taman. Kamu punya tempat sendiri yang ada space luas, lebih kayak halaman. Ada space sendiri untuk ruang keluarga karena manusia juga adalah sumber energi di mana kita bertukar energi juga. Iya. Gitu. Itu karena kalau menurutku ya, ini secara aku mungkin mewakili Gen Z, itu environment itu membentuk mood. Betul. Nah, mood membentuk ide. Itu. Keluar kita inspirasi-inspirasi cerdik-cerdik itu. Semangat juga keluar dari sana. Aku nggak akan bisa mikir tenang di ruang tertutup. Maksudnya di kamar dan lain-lain. Aku bisa mikir tenang di taman. Terus ngelihat sing hijau-hijau. Pantai luas. Pantai nggak, aku takut laut kok soalnya. Aku nggak iso lihat pantai. Ya, makanya orang beda-beda. Dalam mengambil energi itu beda-beda. Nah, tapi pusaka hanyalah salah satunya gitu. Yang kita harus punya untuk apa? Menambah satu energi itu juga. Karena dia termasuk unsur alam. Unsur alam. Elemen juga. Ada 5 elemen yang ada juga di dalamnya. Kehidupan juga di situ. Ini adalah bentuk praktis dari environment yang bisa kita bawa. Betul. Iya, setuju. Ya. Di kono ada api, ada angin, ada air, ada semuanya doa, ada, Bro. macam. Paham. Jadi gimana caranya? Ya itu. Kalau orang tanya aku ya, walaupun aku nggak sukses banget, tapi aku ngerasa kehidupanku jauh lebih baik dari 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Ya. Dan mungkin kalau boleh sharing aja, pusaka itu penting, apalagi pusaka kerejekian. Kita harus ngerti dulu konsepnya. Konsepnya pusaka adalah unsur pembantu yang kita bisa gunakan secara filosofinya, kedua secara energinya, ketiga secara kepuasan batinnya kita dalam melestarikan budaya. Itu penting karena bakti kepada leluhur itu adalah kunci sukses juga. Nah, waktu kita bakti kepada leluhur, pada orang tua kita udah pasti, tapi leluhur kita kan bukan cuma orang tua kita aja.
Kita ada leluhur Ada lain banyak yang di belakang yang itu ada yang di mungkin belakang kita. kepaten obor dan nggak tahu mereka yang mungkin iya, istilahnya ngono yang ya. mereka nggak akan pernah mati istilahnya. Terus Iya, iya, mengawasi paham, kita. paham. Nah itu dari mana ya? Dari pusaka-pusaka ini. Salah satu bentuk abdi kita mungkin. Abdi ya. kita kepada leluhur. Kita merawat pusaka yang dulu mereka hargai, Iya, kita hargai di era sekarang. Nah itu percaya nggak percaya, ada keberuntungannya. Ada hal misterinya gitu loh dalam kesuksesan. Tapi dalam tanda kutip kita harus konsepnya harus bener dulu nih atau Konsep mental blocknya terbuka harus dulu. terbuka. Yo. Iya. Kan kebanyakan sekarang itu pengennya instan. Jangan Bro. bandingkan pusaka dengan Elon Musk. Bro. Enggak, sekarang itu orang itu minta instan. Contoh kalau sekarang mungkin di dukun dia nggak punya jodoh, mintanya kayak Semar Mesem jaran goyang terus akhirnya jalur dapet jodoh gitu kok. Secara konseptual sekarang kan minta yang instan gitu toh. Ya mungkin sekarang harusnya orang itu harus berkembang pikirannya. Jangan mikir punya pusaka tiba-tiba besok bangun tidur rekeningmu bertambah. Iki unik bro, salah satu lah aku ya iki hal sing ini iki magical hitungannya. Ya. Tapi kita bisa logikakan. Oh logika kan ya. Ada logika yang kalau kita pikir itu ada logika ya, tapi termasuk hal yang magical juga. Iya. Nggak jadi mungkin ini magical juga Magical loh. ya. Iya. Tapi itu termasuk hal yang bisa dilogikakan juga. Iya. Iku uniknya tuh pusaka. Itu kenapa aku mau punya Itu pusaka, digambarkan dan di lain-lain. Udan Mas yang titik 5 itu. Kuasai tubuh kita, pikiran kita, hati kita, 5 unsur dalam tubuh kita, kuasai elemen yang ada sekitarmu, Iya, maka hidupmu akan berubah. Itu adalah filosofi, itu filosofi dari bentuk atau pattern dan masih mau kan kok. Jadi ada 4 titik yang mengelilingi satu Diingatkan titik. lagi kan. Nah, itu baru satu bagian kecil aja loh Han. Belum lagi hal-hal mistik yang lain yang kamu nggak sadari, yang tiba-tiba ya istilahnya gini lah. It happens to you moro-moro Ya, loh, bro. Gini kita berdua sama-sama jual Indomie di pinggir jalan, Hah? ya kan? Aku yakin penjualanku lebih banyak walaupun pada Indomie, Iya. ya kan? Iya. Ayo kita ini, gitu kan? Karena apa? Satu keyakinan, Iya. kedua aku tahu keberuntunganku, ketiga kita ini. Iya, tahu, paham. Iya, aku setuju aku bro. Ada sisi keberuntungan atau mungkin aku ngomong keberuntungan. Kalau kalian nggak percaya keberuntungan, itu adalah sisi sadar value. Aku. Kalau orang yang nggak percaya keberuntungan itu adalah sadar value ya. sadar value. Kau ngerti lah kon? Jadi red card itu beda-beda orang ya. Iya. Tergantung keyakinanmu ya. Tergantung keyakinan nih. Dulu itu pernah ngelamar kerjaan, yang lain itu sarjana kabeh. Tapi karena aku sudah di bidang itu lebih lama dari mereka, secara prakteknya Sadar aku lebih value, pintar. kon. Sadar value. Iya. Kalah kon kalau. Jadi Aku sih beneran. ngepil ya. heeh. Nah, itu yang namanya apa ya? Orang luar itu nyebutnya lucky bastard. Iya. Iku sini mungkin. Iya. Iku Nggak bisa sadar dijelasin value. nama teori apapun itu. Jadi itu guys, jadi nggak akan ada, ini baru sesi pertama aja ya. Sesi Ya, pertama. kita baru dasar aja, kita buat kelanjutannya nanti. Pasti ya. ada kelanjutannya. Ya, jadi Pasti ada kelanjutannya. konklusi apaan? Konklusinya adalah segala sesuatu di hidup kita itu faktor penunjang aslinya. Jadi karakter utamanya itu kita. Yang lain dalam sebuah opera itu menurutku adalah faktor penunjang yang mungkin bisa menjadi output negatif dan positif untuk kita. Tergantung gimana kita memaknai dan kita menjalani ini. Bener gak sih? Betul. Wis pinter aku Ya, aja. daya tangkapmu cuma sabun aku sadar deh. Tak pikir pinter iku mau. Bener. Tak pikir bener loh aku mau iku. Gak lah secara konsep mungkin Korifo yang jelas loh. Jadi kita simpulkan di beberapa tahap aja. Satu, manusia itu mempunyai path masing-masing ya. Iya. Jalan kesuksesannya masing-masing. Dari mana kita bisa memperbaiki, istilahnya memperbaiki jalan kesuksesan kita? Satu ya kita perbaiki dari pikiran kita dulu, hati kita, tubuh kita. Ya, 3 yang menjadi satu. Gitu. Yeah. Itu dulur papak di mau pancer mau dijadiin satu boleh. Setelah itu kita perbaiki environment yang ada di sekitar kita. Pusaka kita harus punya, rumah yang layak kita harus punya, teman-teman yang punya energi positif kita juga harus Ya. punya, networking kita harus bagus. Circle-nya lah. Circle-nya harus Circle-nya. bagus, ya. Hindari orang-orang yang selalu negatif karena itu akan membawa energi negatif juga pada kita. Jangan dekat-dekat orang yang sakit karena penyakitnya bisa menular kayak kita. Ya benar. Ya kan? Kalau kita dekat orang sakit, jenguk, kasih obat, bantu doa,
selesai cabut. Kalau ente berdiam di situ, besok ente yang sakit aja. Besok ente yang dijenguk soalnya. Iya. Punya impian di sana. Nah, sama kayak kesuksesan ya pilihlah teman-teman yang bisa bantu kamu sukses. Pilihlah networking yang bisa membantu kamu untuk sukses. Karena disitulah energi kesuksesan itu berada, gitu kan. Dari situ akan terbuka peluangnya. Gitu kan. Jadi logika itu harus dipakai terus, hati harus dipakai terus. Setelah itu ada keberuntungan. Keberuntungan dari mana ya? Nggak bisa dijelasin. Nggak bisa dijelasin dengan akal logika karena bisa dijelasin jadi sains nanti. Iya. Kalau kita tidak jadi magical ya. Bukan magic lagi. Gitu dan kan? Juga taraf keberuntungan orang juga berbeda-beda ya masing-masing. Makanya kita tinggalkan keberuntungan itu, biarkan mereka yang bekerja. Secara magical itu bekerja. Gimana caranya? Kita menyimpan benda-benda yang membawa energi mistikal itu. Supaya apa? Supaya benda-benda itu mendukung kita secara sisi yang kita tidak mengerti. Ya, yang cuma bisa kita maintain adalah nurani sama logikanya. Betul. Biarkan keberuntungan berjalan dengan sendirinya. Betul. Dan biarkan hal-hal yang sifatnya mistik itu berjalan secara mistikal. Karena ada kadang hal yang emang kita nggak perlu tahu. Dan ada hal-hal yang kadang-kadang bisa menjatuhkan kita kalau kita tahu lebih dalam atau kita tahu lebih. Menjatuhkan kita. Yang kita tidak juga bisa jelaskan. Apa sih kono kan? Iya. Ya wong pinter, wong iki iso ono apa sih? Iya. Dan dinapes kan ono kalender. Ketika iso diwaspadai kalau maksudnya. Cara gimana ya itu? Cara kita menanggulangi apes-apes kita itu ya dari benda-benda yang mistikal juga gitu. Ya. Paham. Jadi tiba-tiba ada orang nggak suka sama kita, ngirimkan doa yang jelek ke kita. Ada orang yang ngumpat kita dalam hati, ada yang orang yang iri, itu kan hal-hal negatif yang dikirim ke kita. Nah kita nggak bisa tolak dengan jurus kanuragan kan? Tak bisa kan? Aneh banget moro-moro. Saya ngerasain aku ya. Masa moro-moro kan nggak aneh banget. Iya. Itu bisa dihalau dengan benda-benda mistikal juga. Yaitu pusaka-pusaka gitu guys. Masuk akal. Mudah-mudahan bisa dimengerti sama Gen Z dan Gen X. Berarti targetnya Gen Z, Gen X, millennials. Negara aja punya pusaka, masa manusia nggak punya pusaka? Oh, aduh. 2024 itu ya katakan. Nah untuk next, boleh nih di komen teman-teman kita boleh bahas tentang apa kok ya? Iya. Jadi ini adalah nanti kita kasih ini ya, kasih apa? Detail-detailnya. Detail pusaka-pusaka kerejekian, pusaka-pusaka udan mas. Sambil teman-teman boleh tulis komen kira-kira mau bahas apa lagi. Tulis saja, kita bahas yang santai-santai. Jadi ini konten rutin lah istilahnya. Ya, konten inspirasi ya. Konten inspirasi. Supaya menginspirasi kita untuk terus sukses dan maju ke depan bersama dengan pusaka-pusaka Indonesia. Asik. Kalau aku konten ini adalah dibuat ajang saya belajar gitu. Karena utakku aktif lah isu ini. Nah, lewat inspirasi itu mana itu bisa jadi ketemu kon bengi beda ya. Beda, sumpah aku misalnya bengi kok. Bengi mulai akeh sing WA, nah aku mulai sumpah aku. Terima kasih yang sudah nonton konten ini. Kalian kalau suka boleh di like, kalian komen juga kalian ingin dibahas apa selanjutnya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Kalau perlu di share kalau video ini bermanfaat. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya. Salam budaya.